Pertama, kapan itu menjadi berpahala? Ukurannya adalah hadis pertama di Al-Bukhari, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari. Kan? Hadis riwayat Al-Bukhari, semua amal perbuatan kita itu, pekerjaan sekecil apapun, akan diukur penilaiannya oleh Allah berdasarkan niatnya. Ya, jadi baik mengajarkan Quran atau mengajarkan fisika, kimia, itu dilihat niatnya, lillah bukan. Ya, kalau lidunya dapat dunia, ngajar Quran karena mendapatkan, pengen dapat gaji. Jadi guru TPQ karena ingin dibayar, itu dapat bayaran, pahalanya nggak ada. Jelas ya, sama dengan orang sholat niatnya ria, ada. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Jangan dipotong. Nanti kalau begini semua orang nggak mau sholat karena celaka. Ya, belum selesai ayatnya. Ya, jangan seperti orang liberal motong-motong ayat tuh. Ya, jadi celaka gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholat. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena ria. Ria, imam tuh pahalanya banyak. Imam yang ria gugur pahala. Ya, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Kagum, maghrib, banyak yang muji, Ustadz Masya Allah suaranya. Begitu isya, matnya naik. Ya, ada likunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ingin didengar. Itu hilang pahala tuh. Ya, infak juga sama. Infak bisa habis pahala. Itu kan ibadah infak itu. Tapi ketika infak ingin dilihat orang, ya, Masya Allah, di Latinos misalnya pengen infak untuk pembangunan 1 miliar, tapi bikin spanduk umumkan saat Jumat dari Sabang sampai Merauke, hilang pahalanya. Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria, ya kan? Jadi ukurannya keikhlasan dulu di situ. Niatnya untuk ibadah, benar untuk ibadah. Anda ngajar fisika, ngajar kimia, diniatkan sebagai ibadah supaya orang ini pintar, dengan pintar nanti bisa sumbangsi dalam keislaman, dalam hal ibadah atau membimbing masyarakat pada jalan yang benar. Ada pahalanya di situ. Ada pahalanya, ya. Dengan atau matematika kuat, fisika kuat, kan itu ada membantu juga kepada keilmuan syariat. Bagaimana menentukan misalnya 2 kulah air yang suci. 2 kulah itu berapa kalau nggak tahu volumenya? Ukurannya kan matematika di situ. Ya, Anda mau mikot nih haji lewat pesawat, ya. Mikotnya kapan tuh? Kan ada ukuran tempat dan waktu bersamaan. Kecepatan pesawat berapa? Kalau nggak bisa ngukur gimana? Ya, baru lewat tuh 800 km per jam itu kan. Nggak bisa kita dapatkan demikian. Ada ukuran. Sekarang mau lihat hilal, kalau nggak tahu ilmunya bagaimana? Hilal dicari-cari nggak ada. Yang dimarahin satpam itu yang ketiduran namanya hilal. Karena nggak tahu ilmu kan jadi masalah gitu. Ya, jadi di sini kita harus ada dasar-dasar yang memang diniatkan dengan baik. Di situ ada pahala. Cuma pahala belajar ilmu umum dengan ilmu agama tentu berbeda. Karena agama kaitan langsung dengan pembekalan rohani dan tuntunan dalam kehidupan. Lebih tinggi nilainya di situ. Kayak ngajarin Quran. Quran itu bacanya 1 hurufnya misalnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Ya, dan tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, lalu dibacakan alif lam mim dapat 30, hitungan kita itu. Itu yang ngajarinnya dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi begitu dibacakan dapat pahala langsung. Masya Allah itu, banyaknya luar biasa. Ya, maka saya sering katakan anak-anak kita kalau belajar Fatihah dalam sholat itu, Fatihahnya harus dari orang tuanya. Orang tuanya dulu. Setiap dia sholat, bapak ibu dapat pahalanya. Dapat pahalanya itu mengalir terus, Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau dalam ilmu umum diajarkan, itu kalau niatnya ibadah, nanti berubah jadi hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai pahala. Setiap diajarkan dapat poin 10. Poinnya disebut ajrun namanya. Ya, konsepsi hasanah dapat 10 ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik dengan niat mendapatkan ridha Allah, dapat 10 kebaikan. Anda mengajar supaya murid benar, nuntun pada kebaikan, ya, bisa ngukur, bikin masjid, bikin musholla, ngukur dengan benar, memperbaiki diri supaya ibadahnya lancar. Itu diajarkan dapat 10 poin. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ukurannya di hadis Muslim itu datang ke masjid saja, belum ngapa-ngapain dengan niat ibadah 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, tinggi ukurannya. Besar. Ya, karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan kita semua menjadi hasanah di dunia dan di akhirat nampak hasanahnya, memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan lahum ajrun ghairu mamnun. Doanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.